Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang telah mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang telah mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang telah mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Imasming papakame kirne tathagata sawa kanang wa dane dine mama danumati sati ahang itu peta tato muci samiti. Saat kamal buruk sudah berakhir dan bila pemberian yang diberikan kepada sang Tathagata serta para siswanya, arahkanlah pemberian kepadanya, maka mereka yang memberi pun akan terbebas dari kondisi peta atau alam penderitaan. Ya, para rama-ramani serta ibu bapak, upasaka upasika semuanya, selamat pagi menjelang siang. Namo Buddhaya. Senantiasa kita dalam keadaan yang sejahtera, Buddha Nubawena, Soti Hondu. Ibu bapak serta saudara-saudari sedama, pada kesempatan pagi hari ini berbeda, ya, di mana biasanya kita melakukan puja secara membacakan bersama-sama. Tetapi tadi pada saat saya sebelum memulai ada feeling bahwa saat saya membacakan parita, ibu dan bapak bisa mengembangkan metta citena, ya, metta bawana kepada para leluhur serta sanak keluarga yang sudah tiada. Ya, di mana kita melakukan satu tindakan jasa ini, saya di sini akan menggunakan sebuah penjelasan dari kitab komentar. Ya, jadi di mana kita saat ini melakukan yang namanya patidana. Patidana itu lebih tepatnya ialah bukannya pelimpahan jasa, tetapi patidana arti sebenarnya ialah persembahan jasa-jasa kebajikan. Kalau kita melimpahkan jasa berarti kita melimpah, berarti orang yang mendapatkannya pun berkelimpahan. Tapi kalau persembahan jasa kebajikan, ya di sini saya mengatakan bahwa patidana ini muncul dari yang namanya Saktu Sutta, yang dikatakan sebagai Sigalaka Sutta atau Singhala Sutta, atau biasa kita kenal dengan khotbah Sigalwada Sutta. Ya, di mana saat kita melakukan patidana, ya di sini Sang Buddha mengatakan bahwa dalam hal seseorang yang melakukan patidana, maka mereka akan mempersembahkan dana dan melakukan puja, atau bisa dikatakan melakukan dakirna. Ya, dakirna itu artinya saat mempersembahkan dakina, makanya kalau di dalam Tirokuda Sutta itu ada disampaikan dakina, ya, dakina dina sanggami supatitita, ya, digaratang hitayata tanaso upakapati. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa dakina anupada samiti, yang dimana dengan kata petanang kalang katang dakinang anupasadamiti, artinya ialah saya mempersembahkan dakina untuk para mendiang, mereka yang telah meninggal dunia. Jadi di sini disampaikan bahwa dalam hal kita memberi dana, jasa-jasa kebajikan yang diterima oleh para mendiang dikatakan sebagai dakina. Ya, sehingga mereka akan mempunyai rasa sukacita, rasa bergembira, patanumodana. Makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama, ada dikatakan di dalam kitab Petawatu bahwa setelah sanak keluarga mempersembahkan pakaian yang didedikasi, ya, jadi pakaian yang didedikasi kepada mendiang,
akan senantiasa mempunyai kebajikan yang sangat-sangat luar biasa bahagianya untuk mendiang. Makanya kenapa dikatakan mereka yang memakai pakaian dari sanak keluarga yang telah mempersembahkan dana khususnya kepada para sama-sang Buddha kalau di zaman dulu kala, para arahanta, para sakadagami di zaman dulu kala, para biku yang telah mencapai area sangga atau dikatakan sebagai orang yang dikatakan suciwan, pasti akan langsung mendapatkan berkahnya luar biasa. Kalau di zaman sekarang berbeda. Kenapa? Karena kita harus sanggadana. Ya, kenapa harus sanggadana? Kita melakukan yang namanya matika bata. Ya, ada kalau di dalam buku Parita, saat kita mau mempersembahkan makanan atau minuman atau persembahan dana, kita membacakan matika batani. Jadi dikatakan matika batani itu dikatakan persembahan dana yang diberikan oleh kita kepada para orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau kita kurang mengerti, kita nggak akan paham arti matika bata itu apa. Makanya di sini saya menjelaskan bahwa ada di dalam kitab komentar dari Itiwukata bahwa dakhirna ini berarti derma. Jadi di mana derma atau dana yang diberikan karena keyakinannya untuk menyeberangi orang-orang hingga di dunia seberang. Di dunia seberang bukannya di provinsi Kalimantan, provinsi Sumatera, atau provinsi Jawa, tetapi dunia seberang itu maksudnya alam makhluk yang mungkin masih menderita. Makanya kenapa kalau di dalam tradisi Ulambana dikatakan tradisi Cioko atau Cautu. Jadi di mana Cautu, Cioko, sembahyang Ulambana itu kenapa sampai saat ini di Kalimantan menjadi tradisi yang dikatakan bakar-bakaran? Karena itu dari zaman leluhur nenek moyangnya dari negara Tiongkok dulu. Bahwa dipercaya ketika pergantian musim, orang-orang yang pada saat musim panennya telah tiba, gagal. Kenapa gagal? Ada hujan tiba-tiba turun 1 harian penuh sehingga menyebabkan kebanjiran atau gagal panen. Ya, jadi mereka mengkaitkan itu semua dengan gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk halus. Padahal makhluk halus nggak disalahin. Yang ada manusia sebenarnya yang menyalahkan itu. Ya makanya kenapa kalau di zaman sekarang misalkan ada mau biar nggak hujan turun, ada dikatakan nerang, ya, ada sampai pakai pawang hujan, ya. Jadi ada juga yang dikatakan bahwa pada saat bulan Cioko atau Cigua ini jangan ada yang menikah, jangan ada yang lahiran. Jangan ada yang kematian. Nanti kalau lahiran takutnya dari alam peta gitu, atau alam neraka. Kan nggak mungkin kan seperti itu. Ya kadang saya juga suka memikirkan, aduh kok yang ada makhluk peta itu selalu disalahkan gitu kan. Ya padahal nggak seperti itu. Ya makanya di sini dikatakan bahwa dakhina itu dikatakan ketika ia yang layak untuk menerima persembahan. Dalam hal ini menerima persembahan apa? Di mana dakhina ini akan memperoleh pahala yang dihasilkan karena bersifat memurnikan. Sama seperti halnya kita kalau menjalankan sila, ketika kita mengulang sila atau pancasila aradana, itu kita memurnikan sila. Makanya kenapa sila kan ada 2. Yang pertama ialah panyati sila dan yang kedua pakati sila. Ketika kita menjalankan sila dengan panyati, berarti dengan kita menjalankan sila, kita akan memperoleh yang namanya kemurnian dari kebijaksanaan. Kalau pakati sila, itu dikatakan sila kebiasaan. Ketika kita menjalankan sila secara kontinu atau secara berkesinambungan menjaga lewat 3 pintu saluran ini, kita dikatakan tidak akan melakukan pelanggaran. Makanya dari kita menjalankan sila pun, kita bisa melakukan yang namanya dakhina. Ya, dakhina atau dharma. Baik dharma kepada para leluhur kita, kepada para sanak keluarga kita, atau kepada para orang-orang yang masih hidup. Jadi orang-orang yang masih hidup pun kita bisa melakukan yang namanya dakhina ini. Kenapa? Karena sifat dermawan itu, ya seperti halnya kemarin kita baksos. Di satu sisi kita baksos, tapi di sisi lain mereka menjalankan latihan moral secara baik dan benar. Makanya dikatakan orang yang menjalankan sila dengan murni, mereka yang patut untuk menerima persembahan. Ya baik itu nantinya di tempat retret meditasi, kita berdana pun, itu tidak akan mengurangi yang namanya nilai-nilai pahala kebaikan kita. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa dalam hal ini dakhina yaitu diberikan kepada seseorang yang suci atau murni. Ya, jadi kalau dikatakan
intisari ajaran Buddha itu sucikan hati dan pikiran. Sebenarnya bukan menyucikan, tapi memurnikan. Memurnikan hati dan pikiran kita sehingga tidak adanya pengotor batin yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, makanya saudara-saudari, ibu bapak semuanya, di sini Sang Buddha mengatakan objek dari dakhina di mana apabila pemberian ini ditujukan kepada sangga. Sangga yang dikatakan dalam ini mewakili para biku. Ya, dalam hal ini misalkan saya biku. Ya, ibu dan bapak pun mempersembahkannya bukan atas nama saya Biku Gunaseno, bukan. Tapi saya mempersembahkan atas nama Sangga Dana. Jadi pada saat nanti sebelum mempersembahkan dana kepada sangga, ibu dan bapak mengucapkan kalimat permohonan atau kalimat bertekad yang dikatakan sebagai matika bata nanti. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa objek yang sesuai dikatakan secara Tirokuda Sutta, yaitu di mana kita mempersembahkannya dalam hal ini kepada sangga yang sesuai dengan Kuda Kapata. Ada di dalam Tirokuda Sutta tentunya. Ya, jadi di mana Sang Buddha mengatakan kepada para upasaka dan upasika semasa masa lampau, ada di dalam kitab komentar disampaikan di dalam kitab Kalatya Petiwatu. Kalau di dalam khotbah Mahayana itu dikatakan sebagai khotbah Ulambana Sutra, yang dimana yang Arya Mahamoggallana melakukan sanggadana yang ditujukan kepada ibunya yang mulia Moggallana. Kalau di dalam Petawatu dikatakan ada cerita dari ibu Peti dari Sariputta. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kita mau mencari perbedaannya di sini, kalau di saat sembayang Ulambana sama sembayang secara Theravada. Tapi kalau kita melihat secara kesamaannya, sama-sama dari ibu yang mulia yang sudah mencapai arahat. Kan seperti itu, ya. Makanya dalam hal ini ibu bapak serta saudara-saudari sedama, mengapa di dalam Kalatya Petiwatu disampaikan bahwa seorang upasaka yang mempersembahkan pakaian luarnya yang diberikan, yang didedikasikan kepada sangga, ini akan memberikan suatu persembahan yang luar biasa. Ya, jadi di sini diceritakan bahwa zaman dulu kala itu ada seorang peti yang tinggal di istana emas. Petinya ini tinggal di istana emas yang ada di tengah lautan. Jadi kalau kita kemarin misalkan menyeberang lautan kan terkadang ini bagus gitu kan, mungkin di situ ada makhluk-makhluk alam surga atau apa. Tapi kan kita nggak percayakan itu karena kita belum bisa melihat. Tetapi kalau kita mempercayai secara kisah-kisah di zaman Sang Buddha, jadi di zaman dulu kala itu ada kondisi serombongan peti yang sedang berlayar melalui lautan, dan di mana serombongan peti ini melintas, dan di mana mereka dikatakan karena pakaiannya masih lusuh sehingga keluarganya mempersembahkan dana berupa pakaian kepada makhluk peti tersebut, sehingga makhluk peti tersebut dengan para rombongannya sedang menyeberangi lautan, mereka akhirnya mendapatkan pakaian-pakaian surgawi. Ya, ini sama seperti ceritanya di zaman Raja Bimbisara, di mana dengan mempersembahkan dana tersebut, yang tadinya ibu Raja Bimbisara atau keluarga-keluarganya itu berpakaian lusuh, ketika kita mempersembahkan misalkan tuang air, yaitu seperti mandi di kolam teratai, ya kan? Kalau dikisahkannya seperti itu dari zaman Sang Buddha Wipasi. Makanya ini kenapa? Jadi saling berkaitan. Kenapa sih setiap sembahyang Ciyoko itu selalu ada perahu-perahuan besar gitu kan? Isinya ya nantinya ada istana, ada lemari, ada peti emas, kemudian lagi ada pakaian atau ada mobil sekalipun, ada motor sekalipun, semuanya masuk ke dalam perahu itu. Kalau secara tradisi dengan dhamma ya pasti ada berkaitannya. Kenapa? Ketika di zaman dulu itu ya para peti ya biasanya berlayar juga menggunakan perahu. Ya makanya diberikanlah perahu-perahuan kan seperti itu. Tapi kalau kita melihat di zaman sekarang rasanya jarang ya sembahyang itu menggunakan voucher Shopee Pay, menggunakan voucher Tokopedia, jarang sekali. Kenapa jarang? Ya karena nggak akan nyampe. Sekarang kan semua sudah serba online. Terkadang kalau kita melihat para leluhur zaman dulu aja rasanya buat online pun susah ya. Makanya dimana ketika seseorang itu terkadang mempersembahkan dana nih, misalkan ngirim ya, ngirim lewat online dari GoFood, GrabFood. Bagaimana sih cara dia pati dananya?
Ya, bagaimana cara mereka tuh bisa patidana ketika mereka mengirimkan makanan online, minuman online, pakaian online. Kalau alamatnya nggak sesuai, nggak akan nyampai kan? Ya sama juga seperti dengan kita patidana. Kalau kita patidana di sini minimal meskipun leluhurnya itu dititipkan, tetapi jangan lupa mempersembahkan jasanya. Jangan sampai, oh saya mau ikut patidana ya Ci, nanti saya nitip. Akhirnya dia lupa apa? Tugas dia. Oh iya, saya belum melakukan pelimpahan jasa. Hanya nitip aja, ya. Karena mereka lupa memberikan yang namanya patidana. Ya ibaratnya mereka menitipkan, tetapi mereka tidak menyembayangkan. Ya makanya cara yang paling utama ialah di sini saya mengingatkan, ketika kita menitipkan dana kepada wihara yang melakukan pelimpahan jasa, dalam hal ini patidana atau persembahan jasa-jasa kebajikan, jangan lupa, ya. Jangan lupa untuk memencet tombol, bukan subscribe, ya. Jangan lupa untuk memencet tombol patidana ini. Jadi, oh iya, saya akan melakukan patidana, saya dedikasikan kepada para leluhur saya, sanak keluarga saya yang sudah tiada, baru pesen. Kan terkadang zaman sekarang kan serba online dari 2 tahun kemarin kan. Ya makanya di sini ya cara paling utama seperti itu. Jangan lupa pokoknya. Kalau kita lupa nanti yang ada kayak tadi, Shopee Pay, Tokopedia Pay. Diingatkan gitu. Ya, makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama ya dalam hal ini. Nah, ini juga saya akan menjelaskan dari khotbah Sang Buddha di dalam Mahaparinibbana Sutta. Di dalam Mahaparinibbana Sutta yang di dalam ini mengacu kepada pelimpahan jasa yang didedikasikan kepada para dewa. Ketika kita melakukan patidana atau persembahan jasa-jasa kebajikan, bisa nggak sih didedikasikan kepada para dewa? Ya ini ada di dalam kitab Digha Nikaya, kalau Mahaparinibbana Sutta, karena sutta terakhir Sang Buddha, disampaikan dalam bahasa Palinya, ya, Yasming padase kapeti wasang pandita jalitiyo. Ya, jadi di mana artinya sang bijaksana yang bestari yang berada berdiam di wilayah manapun, silawanteta bojetwa sanyate brahmacarayo, yang memberikan makanan kepada mereka yang bersusila yang dikenakan sebagai pengamal kehidupan luhur. Dia akan mendedikasikannya kepada para dewata yang berada di alam dewa. Atau dalam bahasa Palinya, yatata dewatang asung tatasang dakina madise tapujita pajayanti matita manayati tang. Ya, jadi di mana mereka yang dihormati pun menghormati yang dimuliakan dan memuliakan. Sehingga mereka yang saling mengasihi meskipun mereka terlahir di alam dewa, mereka akan senantiasa bagaikan ibu dan putra yang senantiasa dilahirkannya. Ya ini khotbah ini berkorelasi dengan Karanimetta Sutta. Karena dikatakan dengan kita memancarkan cinta kasih bagaikan seorang ibu menjaga putra tunggalnya. Orang yang saling dikasihi oleh para dewata akan senantiasa selalu bersuah dengan keberuntungannya. Bersuah itu maksudnya dalam hal ini memiliki sebuah karisma. Jadi dikatakan orang-orang yang dilindungi atau dijaga oleh para dewa itu kan manfaat dari cinta kasih kan. 11 manfaat cinta kasih salah satunya ialah akan senantiasa dilindungi para dewa. Makanya di sini dikatakan kita bisa melakukan dedikasi kepada para dewata. Bahkan ini juga menjadi kesaksian saya di masa waktu lalu. Emak engkong saya dari keluarga papa lahir di alam dewa yang berada di sekitar manusia. Ketika mama saya diganggu oleh makhluk halus, engkong saya melindungi. Ya makanya di sini disampaikan bahwa kalau kita senantiasa ingat tentang khotbah Sang Buddha, di dalam salah satu khotbah Sang Buddha yang tentang kita ingat ya seorang saudari kaya raya yang dikatakan membangun sebuah wihara khususkan untuk Sang Buddha, siapa? Wisaka. Di mana Wisaka ini membangun sebuah wihara yang didedikasikan persembahannya untuk 500 orang sahabat yang masih hidup. Jadi ya kita pun misalkan kalau bertanya-tanya, bisa nggak sih kita patidana itu untuk orang yang masih hidup atau orang yang sedang sakit? Ya tentu bisa. Karena pada dasarnya semua kan dari namanya Brahma Wihara.
Karena kita Brahma Wihara, kita mendedikasikannya kepada misalkan orang yang masih hidup sedang sakit, atau kalau waktu 2 hari lalu kita membahas tentang pelepasan, ya. Jadi bagaimana agar orang yang sedang sekarat itu kita bisa lepaskan agar dia lebih mudah jalannya. Ya itu kan saya bilang membaca Wijaya Sutta. Kalau yang lebih panjang lagi yaitu Satipatthana Sutta. Ya, tapi lumayan 2,5 jam ya terlalu ya. Ya. Sampai ngantuk-ngantuk gitu kan. Makanya ya dalam hal ini kita tentu harus mengetahui bahwa ternyata di khotbah-khotbah Sang Buddha pun dari zaman dulu kala, baik di Petawatu, di Wimanawatu. Ya di Wimanawatu malah saya pernah membaca saat kemarin, sebab akibat dari seorang yang menjalankan sila dengan baik karena dia punya keyakinan yang baik, makanya kenapa di Aryadanagata itu disampaikan mereka yang memiliki sila dan keyakinan yang sangat baik akan bersahaja hidupnya. Karena apa? Karena mereka menjalankan dhamma dan mereka mendedikasikannya untuk para leluhur. Ketika mereka meninggal dunia karena mereka mempersembahkan dana berupa makanan saja, kalau di zaman dulu kala, di zaman Sang Buddha Gotama, di dalam Wimanawatu ada cerita tentang kisah seorang ibu karena memberikan persembahan dana makanan berupa air di dalam tempayan. Jadi kalau di zaman dulu kan air itu nggak pakai gelas ya, nggak pakai botol atau nggak pakai tumbler kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan masih pakai kendi, ya. Jadi pakai tempayan dibersihkan pada Sang Buddha bersama siswa-siswanya. Ketika beliau ini setelah memberikan persembahan dana tersebut, beliau pun menjalankan latihan atas sila. Jadi mendedikasikannya selain punya keyakinan dan sila yang baik, silanya tuh murni yang tadi saya sampaikan. Ya akhirnya pada saat meninggal dunia, ibu ini lahir kembali di alam surga. Yang punya istana, yang punya ya istananya dikatakan istana emas. Ya makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama, kita harus senantiasa ya, kalau di dalam Wejangan Sang Buddha ini ada di dalam Janusoni Sutta yang dikatakan bahwa seseorang akan memperoleh kelimpahan jasa hanya untuk golongan makhluk peta. Nah ini yang dikatakan sebagai paradatu paciwika peta, yaitu di mana para makhluk peta yang masih bisa menerima jasa kebajikan kita. Kalau yang nggak bisa menerima jasa kebajikan kita ya sama seperti di dalam kisahnya Ulambana Sutra ini, ya di mana ketika yang mulia Moggallana memberikan persembahan kepada ibunya hanya berupa menjadi nasi angus, ya kan, nasi kebakar, nasi areng, atau air pun hilang seperti itu. Jadi di sini juga khotbah Sang Buddha di dalam Janusoni Sutta, yaitu di mana ketika seseorang melakukan upacara dengan jasa-jasa kebajikan yang ditujukan kepada para mendiang, ini akan menerima buah yang besar dan manfaat yang banyak. Karena apa? Karena famili yang mempunyai hubungan dalam hal darah. Jadi kita itu yang memiliki golongan darah dari zaman marga masa lampau kita, itu yang dikatakan bukan hanya memiliki hubungan kama, tetapi hubungan darah, hubungan marga. Sama di sini disampaikan bahwa mereka yang menikmati Brahmana di tempat yang dikatakan tidak bermanfaat. Di tempat yang tidak bermanfaat itu seperti apa? Di sini dikatakan di dalam Janusoni Sutta, mereka yang lahir kembali di alam neraka, mereka yang lahir kembali di dalam rahim binatang. Ketika mereka mempersembahkan jasa-jasa kebajikannya dari alam neraka dan alam binatang ini, akan mengurangi usia kehidupan mereka sehingga mereka akan cepat meninggal dan lahir kembali ya bisa ke alam makhluk asura atau alam makhluk peta. Jadi dari alam neraka itu nggak bisa langsung ke alam manusia, tetapi dia naik tingkat dulu ya. Sama seperti halnya kita kalau di sini ya misalkan naik lift, misalkan dari lift lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3, kan seperti itu. Ya makanya kita mengatakan bahwa ya memang lahir di alam makhluk neraka itu dikatakan akan naik tingkatnya ya lumayan lama waktunya ya. Jadi kalau 1 hari di alam makhluk surga dewa tingkat pertama saja kan 50 tahun alam manusia ya. Apalagi kalau di dalam alam neraka kayaknya bisa bertahun-tahun ya, bisa nggak mungkin 1 kapal sih. Ya bisa dikatakan ya kalau seperti Dewa Data aja contohnya sampai zaman Sang Buddha Metea nanti muncul ya. Makanya itu sangat lama sekali.
Makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama sehubungan dengan tumimba lahir atau hukum punabawa, di sini dikatakan bahwa mereka yang akan bertahan hidup dengan adanya makanan dan minuman yang berhubungan dengan golongan darah ini, mereka akan mempersiapkannya untuk melakukan menelurkan manfaat yang besar, khususnya mereka-mereka yang masih terlahir di alam-alam penderitaan. Ya, maka dari itu ibu bapak serta saudara-saudari sedama, untuk menyeberangkan sanak keluarga kita yang sudah meninggal dari alam yang tidak baik ke alam yang bahagia, maka di sini dikatakan bahwa kita ingat dengan khotbah Sang Buddha di dalam Atta-kata bagian ke-20 bahwa kita akan turut bergembira atau anumodana karena adanya pernyataan dari para donatur. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, jangan lupa ketika kita mengirim dana, ketika kita menyampaikan dana kepada wihara, kita pun sebagai pengurus ingatkan, ya jangan lupa ya untuk pati dana ya, takutnya nanti disamperin, takutnya nanti masuk alam mimpi, kan berepot gitu kan, nanti kok saya malam ini mimpi ini ya, padahal saya nggak ini ya, nah, akhirnya ada yang lupa kan. Makanya di sini dikatakan bahwa dengan terpenuhinya syarat untuk memberi dakina, inilah yang dikatakan faktor dari ketiga faktor yang akan memunculkan hasil yang berlipat ganda. Jadi dengan cara ini kita harus ingat bahwa ibu bapak serta saudara-saudari sedama dalam hal ini ya tentu patidana itu dikatakan bukan kita mentransfer jasa, tapi dikatakan patidana itu kita membuat sebuah kusala kama baik, sehingga selain kita mengulang parita, sutta dan gata, kita pun turut mendedikasikannya, kita pun turut melimpahkan atau membuat sebuah persembahan, baik itu berupa persembahan makanan yang setiap hari disampaikan, atau persembahan jubah, patah, atau persembahan berupa obat-obatan. Tapi kalau obat-obatannya pun bandeng nggak suka sakit kan seperti itu. Jadi ya itu tergantung dari kebiasaan kita saja. Tetapi yang paling utama yang saya sampaikan, jangan lupa untuk ketika kita melakukan patidana atau persembahan jasa-jasa kebajikan, ya senantiasa sebelum kita melakukan, misalkan saya mau nitip menggunakan GrabFood, GoFood, tapi sebelum memesan kita dedikasi dulu, kita bertekad dulu, kita memunculkan dakina, ya dakina dalam isi batin kita masing-masing. Ya, ini saja yang saya sampaikan kepada ibu bapak serta saudara-saudari sedama. Ya, meskipun secara tradisi itu terkadang bertolak belakang dengan dhamma, tetapi ada tradisi yang memangnya senantiasa mengikuti dhamma, tradisi yang berkaitan atau berkorelasi dengan khotbah-khotbah Sang Buddha, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, semoga bisa dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita punya leluhur di alam dewa, kita punya leluhur di alam peta, mereka yang berkaitan kama atau berkaitan secara hubungan darah atau marga dengan kita, mereka pun turut mengetahui dan berbahagia atau bersuka cita, bergembira dengan kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan bapak pada saat pagi hari menjelang siang ini. Semoga kita semua selalu maju di dalam praktek dhamma dengan pemahaman dan benar dan pandangan benar kita. Semoga para leluhur dan sanak keluarga yang sudah tiada, mereka pun senantiasa bersuka cita dan terbebas dari segala macam kesusahan. Sabbe sata bondu sugitata, semoga semua makhluk berbahagia.